Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas satu earphone yang saya rasa ini akan menjadi earphone yang harganya di bawah 50.000 yang paling fenomenal di Jakarta Online Shop. Jadi sebenarnya saya ingin upload video tentang earphone ini di awal-awal kemarin ya. Dan di video-video sebelumnya juga, earphone ini juga sudah sering kita singgung ya. Sering kita jadikan perbandingan, ya semacam benchmarknya lah untuk menilai earphone-earphone lain yang harganya kurang lebih sama. Jadi ini adalah video yang saya beli cuma 28.900. Sebenarnya saya beli earphone ini juga berawal dari rasa penasaran ya. Ketika saya ikut grup di Facebook, ketika saya nonton channel-channel yang lain, secara nggak sengaja nemu channel yang membahas soal video ini, yang katanya legend banget, yang katanya fenomenal banget, sering dibilang The Lord Video. Setelah kesana kemari lihat review-reviewnya yang katanya memang sebagus itu ya, langsung saya cek marketplace, ketemu sebenarnya bukan harga yang termurah yang bisa kita dapatkan ya, masih ada yang jual di harga 28.000 tepat, atau mungkin kalau bisa menemukan harga yang di bawah itu juga sangat mungkin sih. Sedangkan yang saya dapat ini harganya 28.900 dan saya beli dari toko asal Klaten karena saya tinggalnya di Yogyakarta, jadi saya mikirnya yang pengirimannya nggak terlalu lama lah, jadi saya ambil yang dari Klaten. Setelah paketnya sampai langsung kita buka dong ya, dan alangkah terkejutnya si video ini cuma dibungkus pakai apa ya, kalau kita istilahkan kayak plastik obat atau apa gitu, bener-bener cuman plastik tipis, dan isinya pun cuman satu buah earphone ini, satu buah earbud ini, dan ditambahkan dengan satu pasang aja foamnya, dan foamnya pun foam yang biasa, sebegitunya banget. Dan jujur aja pertama kali lihat barangnya saya langsung underestimate gitu, apa iya sih barang kayak gini packagingnya, kayak gini bentuknya, sefenomenal itu suaranya. Oke, supaya penjelasannya runtut ya, langsung aja kita mulai dari packagingnya. Sebelumnya mohon maaf karena ketika saya terima paketnya dan unboxing, saya lupa memvideokan, atau kayaknya sudah saya videokan tapi dengan video yang nggak bagus ya. Coba nanti saya cari lagi, kalau ketemu saya tampilkan di video ini. Earphone ini hanya dikemas dengan satu plastik tipis ya, kayak kalau pernah beli spare part HP ya, spare part HP, misal kita beli kamera HP dari toko spare part gitu, nah cuman kayak gitu, dari packagingnya cuman kayak gitu, dan memang nggak bisa kita bahas lebih lanjut ya, cuman kayak gitu aja sih. Oke, langsung kita bahas ke build quality-nya. Secara build quality bisa dibilang sih mirip ya sama build quality-nya Kagis yang kemarin sudah kita bahas, sama persis yang waktu itu saya bahas Kagis warna putih. Dari housingnya sama, dari kabelnya sama, dari earphone jacknya pun sama, dan saya beli yang sama-sama nggak ada mikrofonnya. Plug ketiplak persis banget. Mungkin salah satu atau dua yang membedakan cuma kalau di Kagis ya housingnya tulisannya Kagis, kalau di Video ini ya tulisannya Video, sama kalau di Kagis itu di earphone jacknya itu ada tulisannya KGIS ya. Sedangkan kalau di Video ini kosong, bener-bener polos, nggak ada tulisannya apapun. Jadi tulisan itu cuma ada tulisan Video di housingnya, dan ada tulisan Cina, entah ini tulisannya apa, saya nggak tahu, saya nggak bisa bahasa Cina, dan ada marking untuk left dan right-nya. Kabelnya ya kayak gini lah, kalau dibandingin sama kabelnya QKZ ya jauh lah, sangat-sangat jauh lebih bagus kabelnya QKZ kemana-mana memang. Lalu dari earphone jacknya di sini udah gold plated ya, dan 3 pole. Karena saya beli yang nggak ada mic-nya, jadi di sini 3 pole aja, bukan 4 pole. Tutup housingnya juga plastik, nggak ada karetnya, nggak ada apanya gitu. Pokoknya ya cuma kayak gini lah, dilihat aja gambarnya kayak gini. Untuk spesifikasinya, di toko tempat saya beli itu dijelaskan product name Video in-ear earphone, modelnya Video earbud, tipenya in-ear earbud. Kalau kayak QKZ, kayak KZ itu kan tipenya in-ear monitor ya, IEM. Kalau ini earbud. Impedance-nya 32 ohm, sensitivity-nya 108 decibel, range frekuensinya 20 Hz sampai 20.000 Hz, interface-nya 3,5 mm, panjang kabelnya 1,2 meter ditambah 5 cm. Maksudnya apa ini ditambah 5 cm? Saya sendiri juga belum ngecek apakah panjangnya 120 cm apa 125 cm. Untuk beratnya 25 gram, warnanya ada blue dan white. Saya beli yang blue. Terus di sini ada pilihan yang mic dan non mic. Saya beli yang non mic. Kategori earphone di sini tertulis hi-fi monitor. Hi-fi. Oke. Untuk driver unitnya dynamic unit driver. Kalau nggak salah ini ukuran drivernya 13,5 mm. Di sini nggak ditulis. Oke, selanjutnya kita bahas sound quality-nya. Nah, ini nih.
Untuk sound quality-nya sebenarnya hampir sama kayak Kagis. Tetapi di sini kita akan merasakan fenomenalnya di bagian low-nya. Untuk keseluruhan sebenarnya earphone ini suaranya lebih ke arah warm ya, V-shape gitu. Cuma untuk ngomongin V-shape, kita jangan membandingkan dengan V-shape-nya earphone model IEM ya, model in-ear monitor. Karena V-shape di sini rasanya beda sama in-ear monitor. Oke, untuk frekuensi low-nya, secara kuantitas bassnya lebih gede daripada Kagis, bener-bener gede. Dan untuk kualitasnya nggak sembarangan juga. Video ini bisa memberikan impact yang cukup dalam, punch-nya cukup kerasa, dan ya enak aja gitu. Untuk kita yang bass head ya, yang suka musik-musik dengan bass besar, earphone ini enak banget. Bassnya ini besar banget, bahkan beberapa orang bilang kalau bassnya ini agak sedikit bleber kemana-mana gitu. Maksudnya suara dari frekuensi low ini, ada beberapa orang yang merasa bahwa suaranya itu agak sedikit nyebrang ke frekuensi mid. Tetapi nggak masalah juga sih, daripada mungkin ada orang-orang juga yang nggak suka kalau midnya itu terlalu kering gitu ya, karena sama sekali nggak ada intervensi bassnya. Sedangkan di video ini saya malah merasa ini natural. Untuk suara midnya, untuk suara vokal itu terdengar dengan cukup jelas. Memang sedikit agak mundur ya, karena memang tipenya suaranya memang V-shape, tapi masih terdengar dengan jelas. Artikulasi dari penyanyi, baik penyanyi laki-laki maupun perempuan, tetap terdengar jelas. Tekstur suaranya juga terdengar dengan jelas, detail terdengar dengan jelas, dan suaranya natural. Memang untuk posisi vokalnya agak sedikit mundur ya, tapi kita tidak akan merasa bahwa vokalnya itu mendem atau kurang keluar atau tertutupi oleh sesuatu, enggak. Vokal di sini tetap terasa enak, nyaring, jernih, detail. Lalu untuk high-nya atau treble-nya, treble di sini terasa sedikit lebih roll off daripada Kagis yang kemarin kita bahas. Tapi saya kategorikan ini masih enak, masih cukup enak. Suaranya masih cukup ngecering. Kalau memang kurang ngecering ya nanti tinggal kita olah sedikit aja di equalizer. Lalu untuk sound stagingnya, ya memang sebenarnya semua earbud itu memang tipikalnya memang sound stagingnya memang luas ya, nggak kayak in-ear monitor. Tapi kalau kita bandingkan dengan earbud yang kemarin sudah kita bahas, kita bandingkan dengan Kagis ataupun kita bandingkan dengan Sennheiser MX500, di sini video tetap yang sound stagingnya paling luas, paling enak. Untuk separasi instrumennya pun terasa lega, nggak terkesan suara yang bertumpuk, nggak terkesan suara instrumen yang saling tumpang tindih ya. Di sini separasinya cukup terasa enak. Nah, dari sound quality yang sudah kita bahas tadi, memang saya sendiri memang berani bilang kalau ya video pantas untuk jadi sefenomenal itu sih. Walaupun dari segi fisiknya dari build quality-nya memang ya seperti itu, tapi soal suaranya jangan ditanyakan lagi. Ini benar-benar bagus. Walaupun sebenarnya untuk yang nggak bass head banget pun, earphone ini masih enak kok. Cuma untuk kita yang bass head, daripada kita beli in-ear monitor yang harganya di bawah 100.000, saya yakin belum ada in-ear monitor di bawah 100.000 yang suaranya seenak ini, yang sound stagingnya seluas ini, yang separasinya serapi ini. Saya yakin in-ear monitor di harga di bawah 100.000 belum ada yang sebagus ini. Dan ini juga udah beberapa kali diutarakan sama reviewer lain ya. Jadi nggak cuma saya aja yang bilang kayak gini. Kalau boleh dibilang sih, earbud ini kalau dibandingkan dengan earphone yang lainnya, yang kalah itu ya cuman di build quality-nya aja sih. Bahkan untuk sekelas earbud 30 ribuan, ini sebenarnya build quality-nya juga kurang bagus sih. Tapi nggak masalah juga, karena kita dari build quality yang memang nggak bagus itu diganti dengan kualitas sound quality yang benar-benar bagus. Kalau kita bandingkan dengan QKZ atau KZ atau mungkin Fungi atau in-ear monitor lain, memang dari segi build quality bisa dikatakan sangat jauh. Tapi dari segi sound quality, saya yakin earphone in-ear monitor di atas 100.000 mungkin baru bisa lebih bagus dari video ini. Kalau di bawah 100.000, udahlah mending beli video aja deh. Kalau kita nyari earphone yang stylish atau yang fashionable, ya jelas sih video ini nggak stylish, nggak fashionable. Kalau kita cari yang build quality-nya bagus, jelas ini bukan pilihan yang tepat. Kalau kita nyari yang noise cancellingnya bagus, jelas video bukan pilihan yang tepat. Tapi kalau kita nyari yang sound quality-nya bagus, udah langsung sikat aja nih video.
Oh iya, sebenarnya dari drivernya sendiri, saya juga penasaran sih apakah Sennheiser MX500, lalu Kagis dan Video ini apakah punya driver yang sama? Saya juga belum pernah membongkar ya, isi drivernya seperti apa, apakah sama atau beda. Tapi kalau saya rasa, kemungkinan drivernya sama. Cuma beda di tuningannya aja. Untuk di Video ini tuningannya lebih diarahkan ke arah warm, dengan bass yang besar, bass yang deep, dengan vokal yang agak sedikit mundur, tetapi tetap jernih, tetap detail, dan tetap jelas. Dan juga treble yang lumayan cukup ngacering walaupun nggak se-ngacering Sennheiser MX500 yang udah kita bahas kemarin. Oke, itu aja yang bisa kita bahas. Untuk yang penasaran dan pengen tahu sefenomenal apa sih suara yang bisa dihasilkan sama si Video ini, sebagus apa sih suaranya, udah langsung beli aja di online shop, udah sangat bertebaran. Oke, gitu aja dari saya. Assalamualaikum.